Imajinatif. Nanti, baik.
isi dari teks record itu isinya yaitu pengalaman atau cerita masa lalu. Jadi yang membedakan teks record dengan jenis teks lainnya itu adalah isinya. Isinya itu menceritakan pengalaman masa lalu. Itu namanya teks record. Selanjutnya nih, menurut kalian dalam membuat teks record, hal apa sih yang perlu kalian perhatikan? Ya, selain kata bahasa ada apa lagi ya? Ya, boleh kalian tentukan dulu jenisnya ya. Selanjutnya, dalam membuat teks record, apa sih yang perlu kalian perhatikan? Judul. Ya, judul. Ya, kebahasaan. Misalkan kalian tentukan dulu judulnya. Ya, habis itu kalian masuk ke orientasi. Nah, itu termasuk dalam apa? Struktur. Ya, betul. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam membuat teks record itu adalah strukturnya. Kalau kita membuat teks record, agar teksnya runtut, kita harus memperhatikan struktur teks record. Baik, di sini ada yang tahu Kak? Sebutkan salah satu dari jenis struktur teks record yang kalian ketahui yang berada di atas sendiri, terus biasanya menggunakan huruf kapital, biasanya di bold, itu apa namanya ya? Judul. Jadi salah satu dari struktur teks record itu ada judul. Ya, baik. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur teks record. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi struktur teks record, peserta didik kelas 9B diharapkan dapat menganalisis dan mengidentifikasi struktur dalam 3 jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif, asesmen kalian selama proses pembelajaran, dan asesmen yang di akhir ya. Nanti ada kuisis seperti biasanya ya. Selanjutnya nanti kegiatan pembelajarannya, uang seperti biasa akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ya, silakan ya, kalian boleh bernyanyi ya. Boleh kalian tepuk. Kita pagi putih sejati, putih Indonesia taruhannya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka tahunnya untuk merdeka. Nah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putih sejati, putih Indonesia taruhannya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka tahunnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Setelah kalian menyanyikan Ibu Kartini, Ibu Kartini itu siapa ya? Pendekar bagi kaumnya. Ya, Pahlawan Indonesia Umaji. Ya, coba jelaskan Ibu Kartini itu siapa sih? Pahlawan Indonesia. Ya, betul. Pahlawan Indonesia ya. Salah satu pahlawan perempuan yang ada di Indonesia itu Ibu Kartini. Selanjutnya, apa peran Ibu Kartini dalam perjuangan bangsa Indonesia menurut kalian? Ya, memperjuangkan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, memperjuangkan hak
kisahnya dari bukan diri sendiri. Ya karena menceritakan sejarah dari ibu Kartini ya, menceritakan pengalaman atau sejarah dari ibu Kartini. Selanjutnya untuk kalian memahami lebih dalam tentang struktur teks ikon, Bu Anggun mengajak kalian untuk membaca teks terlebih dahulu. Sebut termasuk dalam teks ikon atau tidak? Ya. Kenapa? Ya, karena menceritakan sejarah atau perjuangan dari ibu Kartini. Selanjutnya, termasuk jenis teks ikon apa ya? Struktur yang pertama dalam teks ikon itu ada apa? Judul. Dari teks tersebut, judulnya apa ya? Ada yang bisa? Ya. Judulnya yaitu Perjuangan Ibu Kartini untuk Pendidikan Perempuan. Selanjutnya, struktur teks ikon yang kedua itu ada orientasi. Menurut kalian, orientasi itu terdapat di bagian Paragraf 1. ya paragraf pertama. Kenapa di bagian paragraf pertama? Ya, orientasi itu bagian pengenalan ya, pengenalan tentang Raden Ajeng Kartini. Jadi, orientasi itu bagian pengenalan atau pembuka dari sebuah teks. Biasanya memuat gambaran umum dari cerita yang akan dibawakan. Dari teks tersebut, orientasinya itu berisi apa ya? Ada yang mengetahui orientasi dari teks Perjuangan Ibu Kartini untuk Pendidikan Perempuan? Orientasi dari judul teksnya itu Perjuangan Ibu Kartini untuk Pendidikan Perempuan. Bagian orientasinya itu memperkenalkan tokoh ya, tokoh Kartini. Ibu Kartini itu lahir pada tanggal berapa ya di situ ya? 1 April 1879 ya di Jakarta. Jadi paragraf pertama itu termasuk dalam bagian orientasi. Selanjutnya struktur yang ketiga itu ada apa? Menurut kalian? Struktur teks ikon yang ketiga berisi runtutan kronologis dari teks Perjuangan Ibu Kartini untuk Pendidikan Perempuan. Jadi struktur yang ketiga itu ada urutan peristiwa. Dari teksnya urutan peristiwa itu dari paragraf keberapa sampai keberapa? Peristiwa Ya, paragraf 2 dan 3. ya, 2, ya betul. 2, 3, dan 4. Di bagian paragraf kedua, 3 dan 4 itu menceritakan apa runtutannya? Coba dilihat teksnya. Apa yang pertama itu? Pada usia ya, 12 tahun Ibu Kartini menjalankan tradisi pinitan. Terus selanjutnya di paragraf ketiga itu berkaitan dengan ya Ibu Kartini itu ya menerbitkan buku ya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya di paragraf ke-4 itu menceritakan tentang perjuangan pendidikan kaum wanita di Indonesia. Nah, itu termasuk dalam urutan peristiwa karena menceritakan runtutan ya dari teks yang berjudul Perjuangan Ibu Kartini untuk Pendidikan Indonesia. Jadi, urutan peristiwa itu rekaman peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan melalui Mbak nggak lihat yang tadi, Mbak? kan Bu Anggun sedang menjelaskan, tolong ya. Jadi urutan peristiwa itu rekaman peristiwa yang terjadi dan
biasanya setelah paragraf pertama, setelah bagian orientasi itu termasuk dalam urutan peristiwa. Selanjutnya struktur leksikon itu ada yang terakhir ada ya bagian akhir ya itu disebut dengan reorientasi. Menurut kalian setelah kalian baca teksnya bagian reorientasi itu terdapat di paragraf berapa? Ya paragraf terakhir. Di situ menceritakan tentang mengulas pemikiran dari Ibu Kartini ya. Jadi reorientasi itu pembahasan ulang peristiwa. Biasanya disertai komentar pribadi penulis, sudut pandang penulis. Ya, itu namanya reorientasi. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya Bu Anggun akan membagikan kalian ke dalam kelompok ya. Ada 6 kelompok. Ya. Setelah itu kalian analisis struktur leksikon. Ya, ada 6 kelompok. Ya. Setelah itu kalian analisis struktur leksikonnya. Kelompok 1 berarti di sebelah sini. 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelompoknya ya. Kelompok 1 ada ya. Kelompok 1 ada Kamila, Atifah, Serena, Bintang, dan Gavin. Selanjutnya kelompok 2 ada Dimana, Ifat, Izra, Taufiq, dan Kevin. Kelompok 3 ada Sofi, Kayla, Naura, Kadeva, Edidil, dan Dimas. Kelompok 4 ada Marisa, Meka, Uri, Faisal, Al-Rasyad, dan terakhir ada Bagas. Kelompok 5 ada Jocelyn, Faira, Nadifa, Rizky, Fahed, Obama. Kelompok 6 itu ada Akifah, Ansa, Fatah, Tafi, dan Muhammad Rashid. Ya, silakan kalian berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you.
Ya, saya kita peristiwanya itu ada didirikannya masjid sangat tunggal oleh siapa itu? Sunan Masjid Papang ya. Terus peran masjid dalam penyebaran agama Islam. Yang terakhir itu ada reorientasi. Apa yang menjadi reorientasi dalam tersebut? Kelompok satu. Dibacakan jawabannya. Ya, penjelasan bagaimana masjid sangat tunggal menjadi tempat destinasi dan perayaan warisan budaya dan sejarah. Selanjutnya, kelompok 3 dan 4 dilihat sama bedanya. Judulnya itu apa ya judulnya? Kelompok 3 judulnya apa? Ya, selanjutnya bagian orientasi itu terletak di paragraf berapa? Ya, bagian peristiwa terletak di paragraf berapa? Ya, terus bagian orientasi. Ya, selanjutnya apa yang menjadi orientasi dalam teks tersebut? Ya, berisi pengenalan karakter ya dari tokoh utama yaitu si. Ya, terus di bagian urutan peristiwanya. Apa detail peristiwanya menjadi apa aja? Ya. Ini apa? Ya, perbuatan aja ya. Sini kita melewati berapa? 7 jembatan dan 5 sungai. Selanjutnya di bagian orientasi. Apa yang menjadi orientasi dalam teks tersebut? Ya, memberikan kesimpulan ya tentang persahabatan dan keberaniannya ya. Selanjutnya kelompok 6 dan 7 dilihat sama bedanya. 5 dan 6. 5 merupakan. Itu judulnya apa ya? Ya, judulnya ada pengalaman liburan di pantai. Terus orientasi terletak pada paragraf berapa? Kelompok 5. Orientasi. Paragraf pertama. Ya, terus di peristiwa paragraf berapa? Peristiwanya ada paragraf 2, ketiga dan 4. Ya, di paragraf 2, 3 dan 4. Selanjutnya ada orientasi paragraf yang terakhir, paragraf terakhir. Selanjutnya bagian orientasi apa yang menjadi orientasi dalam teks tersebut? Ya, pengenalan ya. Pengenalan si penulis ya. Pengenalan si penulis. Liburan kemana itu penulisnya? Pantai. Ya, liburan ke pantai bersama keluarga. Selanjutnya sebutan detail peristiwa yang terjadi. Peristiwanya itu terjadi di situ. Perjalanan ke pantainya. Ya, terus penginapan. Ya, penginapan ya untuk penginapan. Terus aktivitas di pantai. Ya, terus ada berenang ya. Makan siang. Ya, terus sewa bernaung. Dan yang terakhir makan malam. Ya, makan malam ya. Ya, terus sebutan detail reorientasinya itu apa? Reorientasinya di bagian akhir penulis menceritakan pada malam hari keluarga mereka menikmati makan malam bersama dan mereka berbagi cerita dan ketawa bersama. Ya, betul. Ya, baik sudah. Betul ya. Setelah kalian mempelajari struktur teks, orientasi apa yang kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kalian belajar apa? Tentang struktur leksikon. Ya, struktur leksikon itu ada apa aja ya? Orientasi. Ya, betul ya. Ya, kalau judul itu terletak di bagian atas. Jadi kalau orientasi, ya paragraf pertama biasanya berisi apa? Ya, perkenalan akan mengajak kalian puisis ya. Thank you.